Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rohmawati. Saya dosen dari Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu atau disingkat juga STKIP Padako. Di semester 1 ini, saya kebetulan mengampu mata kuliah landasan pendidikan. Nah, di pertemuan kali ini, pertemuan pertama, saya akan membahas mengenai konsep dari landasan pendidikan itu sendiri. Mulai dari pengertian landasan pendidikan, fungsi, dan jenis-jenis dari landasan pendidikan. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan pertama ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian landasan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami fungsi dan tujuan dari landasan pendidikan itu sendiri. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mengetahui jenis-jenis landasan pendidikan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan kenapa sih di semester pertama ini kita atau mahasiswa mendapatkan mata kuliah landasan pendidikan. Sebagai kita ketahui bahwa kita ini merupakan fakultas keguruan, sehingga diharapkan mahasiswa ini kan endingnya akan menjadi seorang tenaga pendidik. Nah, maka dari itu perlu adanya mata kuliah yang melandasi pendidikan yang membekali nantinya mereka menjadi seorang tenaga pendidik agar memiliki wawasan mengenai pendidikan. Seperti itu. Kita langsung saja mengenai pengertian landasan pendidikan itu sendiri. Secara leksikal, landasan berarti merupakan sebuah tumpuan atau dasar maupun alas. Oleh karena itu, landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar sebuah pijakan. Di mana titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material maupun konseptual. Nah, apa sih yang bersifat material dan konseptual itu apa bedanya? Perbedaannya, kalau titik tolak yang bersifat material itu nyata terlihat. Seperti contohnya adalah landasan pesawat terbang. Itu terlihat nyata ada. Sedangkan konseptual itu tidak terlihat. Contohnya seperti landasan pendidikan. Tidak terlihat namun dapat dirasakan dan dipahami fungsi dan kegunaan dari landasan pendidikan itu sendiri. Sedangkan pendidikan dapat dipahami dari dua sudut pandang, baik itu sudut pandang praktek, sehingga kita mengenal istilah praktek pendidikan, dan yang kedua sudut pandang studi, sehingga kita kenal istilah studi pendidikan. Nah, apa bedanya? Kalau sudut pandang praktek itu artinya bahwa tertuju pada prakteknya, pada pelaksanaan penerapan dari pendidikan itu sendiri. Apa contohnya? Contohnya adalah pengajaran, pelatihan, itu kan mempraktekkan pendidikan itu sendiri. Sehingga itu dilihat, pendidikan dilihat dari sudut pandang praktek. Bisa berupa pengajaran, pembimbingan, pelatihan, dan sebagainya. Sedangkan kalau sudut pandang dari studi, itu merupakan usaha seseorang untuk memahami pendidikan itu sendiri. Ya, jadi bagaimana caranya seseorang itu memahami pendidikan bisa melalui belajar, ya, bisa memahami belajar lewat manapun, itu merupakan studi dari sudut pandang studi pendidikan, dari sudut pandang studi. Itu perbedaannya sudut pandang praktek maupun sudut pandang studi. Dari dua penjelasan tersebut, dari dua kata, yang pertama landasan dan pendidikan yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan itu merupakan sebuah asumsi-asumsi yang menjadikan dasar pijakan maupun titik tolak dalam rangka praktek pendidikan ataupun studi pendidikan. Artinya, landasan pendidikan ini merupakan dasar sebagai kita seorang tenaga pendidik untuk melaksanakan studi dan praktek pendidikan. Adapun fungsi dari landasan pendidikan itu sendiri, di mana pendidikan yang diselenggarakan dengan landasan yang kokoh, maka pada pelaksanaannya atau pada prakteknya akan mantap dan sesuai. Artinya akan jelas dan tepat tujuannya, tepat kurikulumnya, dan efektif maupun efisien pelaksanaan, serta dapat dipertanggungjawabkan akan hasilnya. Itu fungsi dari
penjelasan Wikipedia tahun 2016. Sedangkan menurut Robandi, tahun 2005, fungsi landasan pendidikan itu sendiri adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Ya, jadi fungsinya itu sebagai dasar ya, sebagai landasan kita dalam mengajar, dalam belajar, sehingga nanti endingnya atau tujuannya akan jelas sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada pada undang-undang. Adapun jenis-jenis landasan pendidikan dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan. Ketiga, landasan ilmiah pendidikan. Dan terakhir, landasan yuridis atau hukum pendidikan. Landasan religius pendidikan itu dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan maupun studi pendidikan. Nah, apa maksudnya? Nah, maksudnya dari landasan religius ini, bahwa pendidikan itu berlandaskan pada religi, pada agama. Kalau kita yang beragama Muslim, itu akan berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Sesuai dengan agama kita tercantum bahwa carilah ilmu dari mulai buaya sampai liang lahat. Nah, itu kan merupakan landasan dari segi agama, bahwa kita itu mengharuskan terus mencari ilmu sampai kita mati. Itu dari landasan religius seperti itu. Adapun yang kedua, landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadikan titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Nah, apa maksudnya? Nah, maksud landasan filosofis di sini adalah pendidikan itu berlandaskan pada filsafat, ya, di mana filsafat itu kan berpikir terus-menerus, ya, berpikir kritis, dalam artian bahwa kita dalam ilmu filsafat itu kan bahwa kita manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki akal pikiran, ya, itu dalam filsafat metafisika, memiliki akal, memiliki nafsu, dan bahwa pengetahuan itu dimiliki oleh Sang Pencipta, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan didapat dari Allah, sehingga kita harus mencari, harus menggali. Kita diberikan akal, ya kita harus berpikir. Jangan sampai kita diberikan akal tapi kalah dengan yang namanya hewan. Hewan saja, jangan sampai kita kalah sama yang tidak memiliki akal, yaitu hewan. Nah, jadi akal ini membedakan kita dengan yang namanya hewan. Sama dengan pendidikan. Pendidikan pun akan membedakan kita dengan yang lainnya. Ya, orang yang berpendidikan itu akan terlihat dari wawasannya, dari cara berbicaranya, maupun dari cara menghadapi sesuatunya. Nah, itu dari landasan filosofis pendidikan. Nah, yang ketiga ada landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Terakhir, yaitu ada landasan yuridis atau hukum pendidikan, yang artinya yaitu asumsi-asumsi atau dasar yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Contohnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Itu sudah jelas bahwa pendidikan itu diatur oleh negara. Semua orang wajib bersekolah, ya, wajib sekolah yang dibiayai oleh pemerintah. Sekarang kan sudah ada dana BOS, ya. Jadi ya wajiblah untuk bersekolah. Nah, ini sudah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Makanya pendidikan ini berlandaskan yuridis atau berlandaskan hukum. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja pemaparan materi konsep dari landasan pendidikan, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsi dari landasan pendidikan itu sendiri. Nah, ini ada tugas buat kalian kerjakan. Ya, ada 4 tugas yang harus kalian kerjakan. Silahkan kalian kerjakan. Lalu hasilnya itu pengirimannya boleh dikirim melalui email, yaitu di alamat lutfirahmawati40@gmail.com,
Dan untuk materi-materi perkuliahan lainnya mengenai landasan pendidikan itu dapat diakses melalui blog pribadi, yaitu atas nama Lutfi Rahmawati 40@blogspot.com. Di sana ada berbagai macam materi yang Ibu sampaikan, mulai dari konsep sampai dengan yang lainnya yang akan Ibu bahas pada pertemuan selanjutnya, itu pertemuan kedua. Nah, makanya silahkan kalian akses blog Ibu. Di sana kalian dapat belajar menyiapkan terlebih dahulu materinya, dan nanti ketika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar blog Ibu tersebut. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.